Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dengan nyaman ya. Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik kalau begitu ya. Udah tahu belum kenapa Ibu panggil Ananda untuk datang ke sini? Belum tahu. Ya, kalau belum tahu, Ibu akan memberitahu bahwasanya Ananda dipanggil ke sini karena memang ada masalah yang perlu diselesaikan. Untuk pertama-tama mungkin Ibu akan menjelaskan terkait pembicaraan nanti kita selanjutnya. Untuk privasi Ananda, Ibu akan jaga cerita-cerita dari Ananda, nanti Ibu akan jaga dan Ibu akan memberikan solusi bila mana Ananda memiliki permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Baik, selanjutnya ini maaf ya sebelumnya tadi Ibu lupa. Ananda atas nama Tirta Azaria Putri Iya. dari kelas 12 kan? Ya baik. Kesehariannya apa Ananda? Tirta? Ya kalau di rumah ya bersih-bersih rumah, Ya. belajar, Ya, bantu orang tua. bantu orang tua ya. Bantu orang tua. Orang tua pekerjaannya apa? Pedagang kaki lima. Oh, pedagang kaki lima. Jadi anak kaki lima berarti Ananda setiap harinya membantu berjualan. Apakah dari membantu berjualan itu Ananda terganggu? Tidak, alhamdulillah. Berarti untuk jam tidur pun terganggu atau tidak? Terganggu tapi saya masih bisa mengatur. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti untuk permasalahan jam tidurnya masih baik, masih terkontrol. Terus untuk kegiatan sehari-harinya juga masih baik. Terus kan tadi membantu ibu kan ya. Tidurnya biasanya jam berapa? Kalau pulang membantu orang tua itu? Kan pulang biasa jam 10. Ya. Bersih-bersih terus tidur. Oh, baru tidur. Ya. Habis itu bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5 udah bangun. Iya. Itu alhamdulillahnya nggak ngantuk di kelas? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillahnya nggak ngantuk di kelas ya. Jadi baik ya. Untuk selanjutnya mungkin kegiatan lain di luar sekolah ada nggak? Enggak ada. Oh iya, bagus semua ya. Tadi Ibu hanya bertanya kegiatannya di rumah apa aja yang memang mengganggu. Ibu datangkan Ananda ke kantor untuk menjelaskan bahwasannya Ibu mendengarkan masalah dari teman maupun guru-guru mungkin ya. Ananda memiliki masalah, katanya Ananda kurang percaya diri. Iya. Kurang percaya diri dan juga sering menyendiri. Iya. Nah, kenapa alasannya menyendiri itu kenapa? Enggak ada. Bisa diceritakan? Enggak ada tempat buat cerita gitu, jadi ya dipikir sendiri aja. Tidak ada tempat cerita. Jadi permasalahannya untuk yang menyendiri itu karena tidak ada teman atau tempat bercerita ya. Kalau yang tidak percaya dirinya itu kenapa? Karena saya takut kalau itu disalahin sama teman kayak gitu, dikomplain atau gimana gitu. Karena temen sering kayak gitu kalau ada masalah, salah satu teman kayak gitu. Boleh. Terus kita lanjutkan yang tadi ya, untuk permasalahan kurangnya percaya diri Ananda. Kurangnya percaya diri Ananda itu dalam hal apa? Kan kurang percaya diri itu banyak kan, dari segi maju di depan kelas, terus ada acara atau penampilan kayak gitu, itu kan juga malu, kurang percaya dirinya. Kurang percaya dirinya Ananda itu apa? Ya sama temen tuh sering disuruh maju buat mewakili kelompok seperti itu, tapi saya merasa kurang Ya. Saya takut kalau salah nanti disalahin teman kayak gitu, kurang percaya dirinya. Oh, takut disalahin teman karena
apa-apa juga perlu adanya proses kan ya. Iya. Iya. Terus permasalahan lain di dalam kelas apa? Kan tadi kebanyakan yang ibu tahu itu kurangnya percaya diri Ananda. Setelah itu banyak diemnya kan, kurang berbaur sama teman. Terus masalah lain, apakah ada masalah lain? Pertemanan di kelas. Oh, pertemanan di kelasnya kenapa itu? Dia cewek itu kayak di kelas dibagi jadi 2 pertemanan. Oh ya, Jadi kurang akur lah. Kadang-kadang keputusan yang cewek kelompok 1 berbeda kayak gitu. sama yang kelompok 2 kayak gitu ya. Terus Ananda mengikuti yang mana? Sisi mana? Sisi yang kelompok 1 atau yang kelompok 2? Yang kelompok 2 karena Oh, saya iya. lebih dekat dengan yang kelompok 2. Oh, lebih dekat yang kelompok 2. Tapi dalam pertemanan kelompok 2, Ananda apakah ada permasalahan juga? Ada, Oh, ada permasalahannya. Kenapa itu? saya punya teman di kelompok 2 itu ada 3 yang dekat sekali sama saya, cuman 3 itu karena dari SD yang sama. Jadi kalau waktu main atau ngobrol bicara kayak gitu sering saya nggak diajak. Kalau jalan-jalan ya saya diajak, tapi mereka jalan bertiga, saya ditinggal di belakang, ya seperti itu. Oh, jadi intinya dari pertemanannya itu kurang ya, kurang dekat. Alasannya, tahu nggak Ananda alasannya Ananda itu ditinggal atau nggak diteman oleh temannya itu? Mungkin teman saya kurang percaya sama saya kan, karena teman baru juga. Oh iya, karena mungkin ini ya, kebanyakan anak-anak itu kan kurang sefrekuensi mungkin ya. Oke, baik, Ibu tampung permasalahan Ananda ya. Dari yang awalnya mungkin tadi kurang percaya diri karena emang takut kesalahan, adanya kesalahan. Terus yang kedua, kurangnya itu pertemanan yang baik karena memang beda frekuensi atau gimana kayak gitu kan ya. Terus selanjutnya, ada nggak sih masalah lain? Kalau dan mungkin dari segi pertemanan itu tadi kan ya permasalahannya. Ada yang lebih lagi enggak? Ya pertemanan itu kadang-kadang ya sama guru juga. Oh, sama guru juga. Ya wali kelas saya itu menurut saya. Oh, dari wali kelas. Dari wali kelas dari Ananda itu kurang baik menurut Ananda. Iya. Bisa diceritakan kenapa menurut Ananda itu wali kelasnya tidak baik, tidak bisa diterima oleh Ananda, itu kenapa? Ya kurang mengayomi, contohnya kalau ada kelas kita ada lomba atau apa gitu, nggak pernah yang namanya mendampingi latihan atau apa-apa gitu. Kalau ada lomba kelas yang paling baik, paling hias kelas kayak gitu, kurang datang, kurang mendampingi. Tapi waktu lomba datang. Terus kalau wali kelas lihat terus menurut dia kurang baik, malah kelas kita diceritain ke guru lain malah dijelek-jelekin kayak gitu. Oh iya, kayak gitu ya. Berarti dari sisi guru Ananda mungkin kurang seretnya kepada wali kelasnya ya. Oh, ini sekarang Ibu mau tanya terkait pembelajaran di kelas. Kan tadi sudah disampaikan karena bahwasanya kan yang Ibu lihat, yang Ibu tampung itu emang permasalahan Ananda itu kurang percaya diri. Terus kurangnya ini sosialisasi kepada teman-temannya karena memang kurang sefrekuensi seperti itu kan. Terus dari diri Ananda sendiri karena wali kelas yang mungkin kurang nyaman ya kan. Sekarang Ibu mau bertanya terkait pembelajaran Ananda. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran? Iya. Oh, ada kesulitan dalam pembelajarannya. Kesulitan dari pembelajaran itu apakah cara mengajar guru, apakah cara guru memberikan tugas atau materi,
apakah cara guru memberikan wawasan kepada Ananda? Boleh diceritakan? Cara guru memberi materi sama cara guru memberikan tugas. Oh iya, dari cara pemberian materi, kenapa Ananda tidak suka atau tidak sreg kepada guru yang memberikan materi tersebut? Ya waktu mau memberi materi itu tiba-tiba masuk salam langsung dijelasin, terus ya karena kadang ya belum dikasih tugas itu tiba-tiba tugas yang kemarin mana kayak gitu, terus ya semua siswa panik tapi ternyata belum dikasih tugas, terus jelasin ya secara cepat jelasinnya, murid belum terlalu paham tapi udah buru-buru. Oh, baik. Berarti dari penyampaian materi itu karena terburu-buru ya dari gurunya sendiri, terus belum sampai diserap oleh siswanya, tapi udah terburu-buru untuk ganti materi lagi, terus pemberian tugasnya juga ya seperti itu. Kalau dari segi tugas-tugas yang diberikan, apakah Ananda ada permasalahan tidak? Ya karena kan itu materi pertama dijelasin ya secara singkat itu ya, terus tugasnya itu mencatat materi Ya. pertanyaan semua itu harus dijelaskan kan ya, ngabisin buku juga iya. Oh, jadi dari pembahasan pembelajaran ini permasalahannya mungkin dari segi tugasnya kurang ini ya, terlalu bertele-tele untuk menjelaskan. Itu Ananda tidak suka, lebih baik diberikan soal terus dijawab, ya kan? Kalau itu kan tadi suruh menjelaskan kan, semuanya materinya harus dijabarkan kembali seperti itu. Nah, kalau dilihat memang Ibu lihat itu absen dari Ananda itu cukup baik, nilai-nilai juga cukup baik, memuaskan ya, di atas rata-rata kan, nilainya itu sangat baik. Jadi untuk ini masalah-masalah tadi itu memang sangat bersimpangan ya, kalaupun itu tergantung Anandanya sendiri ya. Sekarang kalau Ananda sudah tahu tentang permasalahan Ananda, dari yang pertama ya, kita bahas dari yang pertama, permasalahan Ananda kurang percaya diri itu bisa Ananda simpulkan nggak? Maksudnya gini, untuk biar percaya diri lagi itu gimana? Ya butuh teman yang bisa menghargai keputusan, menanggung keputusan, terus menghargai apa yang saya sulit kayak gitu, kayak nggak dipaksa contohnya. Oh, dari yang percaya diri itu seperti itu ya penyesuaiannya, Peter. Terus selanjutnya dari yang pertemanan Ananda yang kurang sefrekuensi itu, Ananda harus berbuat gimana untuk bisa kayak ibaratnya berteman sama-sama. Pertemanan Ananda itu berapa orang? 7 7 orang itu yang dekat 3. yang dekat 3. Tapi itu dekat sekali atau hanya dekat saja? Dekat sekali karena sering bareng, tapi ya itu masalahnya. Ya, terus menurut Ananda ini caranya agar Ananda tetap bersama-sama, terus tidak ada rasa canggung untuk main bareng-bareng, itu gimana Ananda Ya menempatkan dirinya? saya diem aja, kayak kalau masalah ya saya nggak berani ngungkapin ke mereka, kalau apa salah mereka ya saya pendem aja, karena kalau saya ungkapin mereka ngira saya gimana, nggak terus dijauhin lah segala macam. Ya saya lebih baik diam. Asalkan saya tetap berteman sama mereka, saya nggak punya teman-teman, saya cuma yang mereka yang dekat. Oh, kayak gitu ya. Jadi dari pertemanan yang mungkin tadi kalau untuk awal
Untuk yang kurang percaya diri kan tadi bisa untuk penyelesaiannya Ananda bisa tetap meyakinkan diri Ananda, terus mencari teman yang bisa menghargai Ananda akan keputusan yang Ananda ambilkan, seperti itu. Kalau untuk permasalahan yang kedua, memang Ananda tetap bersikeras, tetap diam saja, asalkan tetap bersama kayak gitu. Ini Ananda nggak ada keinginankah untuk memberanikan diri mengungkapkan isi hati Ananda kepada teman-temannya, bahwasanya saya loh ada di sini, terus berteman sama kalian kayak gitu. Nggak ada, nggak berani itu ya. Untuk penyelesaian masalahnya nanti untuk Ananda bisa itu tadi, tetap percaya diri, jangan patah semangat, tetap optimis untuk masa depan. Mungkin pertemanan memang seperti itu, tapi kamu tetap harus yakin bahwasannya kamu itu bisa. Walaupun tanpa pertemanan juga kamu itu bisa. Tidak perlu menunggu pertemanan, tidak perlu menunggu hasil-hasil lainnya, tapi kamu itu tetap optimis bisa. Apapun rintangannya ke depannya kamu tetap bisa. Terus setelah ini kan ini kamu SMK ya. Setelah ini apakah kamu meneruskan perkuliahan atau pekerjaan? Meneruskan perkuliahan. Ya, baik, meneruskan perkuliahan. Jadi untuk selanjutnya ini nggak apa-apa, kan ini kamu juga udah kelas 12 juga kan, jadi harus tetap semangat, tetap optimis, harus yakin bahwasannya apapun permasalahannya pasti akan bisa diselesaikan. Itu jangan patah semangat. Terus untuk kedepannya nanti kamu bisa lebih baik. Kuncinya itu tadi, ibu memberikan saran untuk kamu tetap percaya diri itu ya. Kamu harus mencoba dari diri kamu sendiri. Yang awalnya mungkin kamu takut akan kesalahan itu, ya kamu cobalah. Kamu memberanikan diri untuk memberikan usulan atau saran yang menurut kamu itu cocok. Jangan takut salah. Iya, mungkin dari segi penerimaan teman kamu itu kurang, tapi alangkah baiknya kamu memberikan saran itu walaupun nanti tidak dikasih. Takutnya nanti setelah kamu tidak memberikan saran tetap saja disalahkan, seperti itu ya. Tetap harus memberikan saran walaupun sekecil apapun itu sarannya, menurut kamu itu guna atau tidak guna, itu tetap harus disampaikan kepada teman kamu kayak gitu. Harus percaya diri, harus yakin kamu mengambil keputusan itu benar kayak gitu. Terus kamu harus mencoba. Kalaupun kamu kan malu dalam maju ke depan kelas seperti itu kan, masih ragu-ragu, takut nanti salah atau pembawaannya kurang sempurna, kurang perfect seperti itu, kamu tetap harus yakin, kamu harus mencoba belajar. Kalau bisa kamu belajar di depan kaca, bahwasanya meyakinkan dirimu bahwasanya aku bisa, aku pasti bisa kayak gitu ya. Terus untuk permasalahan yang kedua tadi, kamu harus bisa menempatkan diri kepada teman-teman kamu ya. Mungkin teman-teman kamu yang 3 ini, kalau memang kamu tidak se-circle atau gimana, sehati, ya tidak apa-apa. Kalaupun menurut kamu temanmu 3 ini memberikan benefit yang baik kepada kamu, ya kamu ikuti. Hal-hal positif yang diberikan kepada 3 temanmu ini kamu ikuti. Bila mana tidak diberikan hal positif kepada teman kamu ini 3, ya kamu jangan ikuti. Kamu tetap ke jalan kamu lurus aja tanpa menoleh ke kanan ke kiri.
lihat teman-teman kamu yang mungkin saat kamu kesepian, saat kamu sendirian, itu siapa yang menemanimu. Jadi kamu tidak perlu takut untuk tidak ditemani untuk 3 orang ini. Kamu yakin kamu itu pasti masih memiliki teman yang lainnya, karena pertemanan itu luas, tidak hanya bertiga, 2 atau 1, melainkan pertemanan itu luas. Tinggal kamunya saja yang harus menyesuaikan diri untuk pertemanan itu. Bila mana memang tidak cocok, ya sudah, hanya mengalur saja. Bila memang cocok, ya alhamdulillah, berarti memang itu pertemanan yang kamu cari selama ini, seperti itu ya. Jadi setelah ini ibu harap kamu bisa menerapkan itu semuanya. Untuk pembelajaran dari yang tadi pemberian tugas itu, karena merangkum semua materi-materinya, kamu harus tetap optimis itu tadi. Tidak apa-apa, memang cara guru memberikan materi itu berbeda-beda. Terus kalau bisa kamu harus tetap mencari sendiri. Mungkin kalau memang kurang paham, pasti kan banyak problem kan ya, banyak problem kayak gitu. Kamu harus bisa mencari sendiri materi-materi yang diberikan agar kamu tidak tertinggal, agar kamu tetap maju ke depan untuk melihat pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Untuk pemberian materi mungkin nanti saya bisa sampaikan, bukan memberikan atas namamu, melainkan memberikan atas nama siswa. Bukan saya menyebutkan namamu untuk kepada guru itu, untuk kepada guru tersebut, melainkan hanya memberikan saran kepada guru bahwasanya pemberian materi itu sebaiknya pelan-pelan, harus sesuai dengan proporsinya kepada anak-anak agar anak-anak itu paham dan mengerti, seperti itu ya. Ada yang bisa ditanyakan kembali? Apakah ada yang belum paham dari Ananda yang ibu berikan kepada Ananda? Alhamdulillah sudah mengerti. Ya, baik, kalau sudah mengerti, ibu harap konseling pada siang hari ini berguna kepada Ananda untuk kedepannya menjadi anak yang lebih baik. Terus bisa nanti dilakukan ya, untuk setiap harinya memposisikan Ananda gimana baiknya. Kan habis ini Ananda mau UTS kan ya, mau UTS, jadi harus mempersiapkan diri agar tetap optimis dalam mengerjakan UAS UTS-nya nanti, agar memiliki nilai yang bagus untuk kedepannya nanti. Seperti itu ya. Jadi ibu berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ananda, kepada ibu, untuk meluangkan konseling pada siang hari ini. Nanti bila mana masih ada kejanggalan ataupun tidak enak hati kepada Ananda, bisa Ananda datang ke sini lagi untuk konseling bersama ibu lagi, menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin belum terselesaikan oleh Ananda ya. Nanti ibu harap itu untuk diterapkan di kelas ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya dalam ibu memberikan saran atau kata-kata kepada Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.